ujurihim syai'a, dari pahala mereka sedikit pun. Siapa orang yang mengajak kepada suatu hidayah, terus kemudian dia, orang yang diajak itu mengikuti, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang dia ajak, kemudian mengikuti ajakannya tanpa berkurang sedikit pun pahalanya, begitu. Nah, ini kalau dalam bahasanya itu ya multi level dalam kebaikan, multi level dalam kebaikan. Kita kasih gambaran begini, ada orang yang tidak pernah mau hadir majelis zikir, majelis ilmu, dia tidak pernah mau hadir. Kemudian ada orang ini ngajak orang tersebut untuk bisa hadir. Ternyata akhirnya dia itu menjadi orang yang senang hadir majelis. Semenjak orang ini senang hadir majelis, dan semenjak orang ini mendapatkan kemanfaatan, maka orang yang ngajak pertama itu dia mendapatkan pahala persis seperti yang didapatkan oleh orang yang kedua ini, tanpa berkurang sedikit pun. Itu namanya multi level itu. Itu namanya multi level. Kalau multi level dalam urusan dunia itu belum tentu halal, belum tentu. Harus memenuhi kriteria dan persyaratannya. Akan tetapi kalau pahala ya pasti halal, pasti halal dan pasti berkah dan pasti banyak manfaatnya. Itu kalau multi level dalam pahala, Masya Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu mau perjalanan perang. Ini perlu digarisbawahi ini. Perjalanan perang. Kemudian sebelum berangkat, maka Rasulullah SAW beliau berpesan ya kepada Sayyidina Ali, Ali bi ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan ahabu ilallah min humurin na'am. Ali, kalau andainya Allah memberikan hidayah sebab kamu satu orang saja, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan humurin na'am, kendaraan yang terbaik. Zaman itu kendaraan terbaik itu onta warna putih. Berarti humurin na'am ini kalau diartikan secara bahasa adalah onta merah. Oh, loh, onta kan semua merah gitu. Justru orang Arab ini mengatakan sesuatu yang putih, sangat putih, itu justru dengan bahasa merah. Oleh karenanya seperti contoh Aisyah, istri Rasulullah SAW, itu dipanggilnya dengan sebutan apa? Humaira. Perempuan yang kemerah-merahan. Bukan, oh berarti merah berarti kulitnya. Bukan, putih yang sangat putih itu justru dikatakan merah.
begitu. Ini dulu saya juga bingung ini, onta merah, apa mungkin coklat-coklat begitu, kan biasa seperti itu kan, onta kan merah warnanya begitu. Ternyata onta warnanya putih, sangat putih, itu justru dibilangnya merah. Nah, itu adalah kendaraan terbaik, itu adalah yang paling mahal. Nah, ini dibilang begini, Ali, kamu sebab kamu ada satu orang yang mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Onta terbaik itu tadi. Pertanyaannya, ini mau kemana tadi? Mau perang. Perang itu hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan perang. Kan enggak kan? Perang ya perang. Ya enggak? Cuman ternyata tujuan perang di dalam Islam ini bukan untuk menyakiti dan membunuh orang, bukan. Tujuannya adalah menebarkan hidayah. Kalau minimal dia itu tidak bisa untuk diberikan hidayah, minimal nggak ganggu, nggak menyebabkan kesesatan, nggak menyebabkan kerusakan, minimal itu. Syukur-syukur bisa nggak tertumpahkan darah. Syukur-syukur ternyata dia dapatkan hidayah. Jelas ya? Oh, bukan harus darah, oh bukan harus darah. Nah, ini harus diketahui ini. Nah, begitu. Lah, kenapa kok satu orang lebih daripada kendaraan terbaik? Ya, karena satu orang dapat hidayah, dia mendapatkan kebaikan dan pahala, maka akan terus berkesinambungan, pahalanya ngalir terus. Semenjak dia tetap dapat manfaat dari hidayah yang pertama yang diberikan oleh orang tersebut, maka dia akan tetap orang yang ngajak tadi dapat pahala terus. Nah, subhanallah. Ini istimewanya ini. Nah, kemudian lanjutan hadisnya. Waman da'a ila dhalalatin, dan siapa orang yang mengajak kepada suatu kesesatan, karena alaihi minal itsmi, maka dia mendapatkan daripada dosa mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosanya orang yang mengikuti dia, layan kusudalika min athamihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun dari dosa mereka sedikit pun. Orang yang menunjukkan kepada suatu dosa kemudian diikuti, maka semenjak orang yang ngikuti ini dapat dosa, yang ngajak tetap dapat dosa. Bahasa kita apa? Dosa jariah. Semenjak ada orang yang dapat dosa sebab dia, maka dia tetap dapat dosa. Ngalir terus itu, ya Allah, ngalir terus. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada satu hadis yang menakutkan. Ma min nafsin tuqtalu min ghairi haqqin fa'alan nasi fa'ala ibni adamil awal kiflun min damiha li'annahu man sannal qatla. Oh, tidaklah ada satu jiwa pun yang terbunuh secara tidak hak, ya, dolim, secara dolim, okal ya, maka tidaklah dosanya itu kecuali pasti nyampe kepada anak Adam yang pertama kali.
karena dia yang bikin pertama kali dosa pembunuhan. Ada kisahnya, yaitu Qabil sama Habil. Betul? Dulu Nabi Adam, Siti Hawa ya, itu setiap kali melahirkan itu selalu kembar. Lahir itu dua, selalu begitu. Dan laki perempuan. Nah, jumlahnya berapa? 99 ya. Terus kemudian nanti menikah sama siapa? Sama saudaranya sendiri, masa? Ya, sama saudaranya sendiri, tapi atas bimbingan Allah. Syariat dulu boleh. Terus kemudian disilang, bukan lahir laki perempuan terus ini menikah, bukan. Lahir ini nanti disilang sama ini disilang sama ini, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, kemudian ini Qabil Habil mau dinikahkan sama yang gandengannya Habil, mau dikisahkan sama gandengannya Qabil ya. Terus si Qabil nggak terima. Intinya ada kejadian-kejadian, diantaranya juga ngasih sesembahan begitu, pengorbanan, ngasih kepada Allah Subhanahu wa taala, satunya berupa kambing si Habil, si Qabil ngasih buah-buahan tapi dipilih yang rusak-rusak, yang diterima ternyata yang kambingnya, bukan buahnya. Buahnya diambil yang jelek-jelek sih, akhirnya nggak diterima. Singkat ceritanya, akhirnya si Qabil sakit hati, akhirnya membunuh saudaranya sendiri yang bernama siapa? Habil. Siapa pembunuhnya tadi? Qabil. Nah, pertama kali manusia yang melakukan pembunuhan secara tidak benar, secara zalim, adalah bernama Qabil. Maka setiap kali ada orang yang terbunuh dengan cara yang tidak benar, secara zalim, maka orang yang pertama kali bikin pembunuhan dapat transfer dosa. Pertanyaannya nih, mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, orang yang terbunuh secara zalim jumlahnya berapa? Berapa? Banyak sekali. Banyak sekali. Iya enggak? Nanti apalagi kalau perang, tahu-tahu ada bom, bang, langsung mati sekian ratus bahkan sekian ribu itu. Misalkan itu bom nuklir itu, bang, satu kali tok itu langsung sekian juta mungkin ya itu ya. Itu langsung itu masuk, masuk celengan dosanya Qabil. Poin-poin dosa langsung masuk ke Qabil. Naudzubillahi min dzalik. Itu namanya apa? Dosa jariah. Hati-hati, jangan sampai kita ini menjadi orang yang punya tinggalan dosa jariah. Jangan sampai. Jangan sampai. Contohnya gimana, Habib? Nah, contohnya gini, contoh ya. Contoh gini. Ada orang sama dia ini diajari caranya judi. Gini loh, caranya judi ini gini loh, biar menangan. Akhirnya dia jadi pejudi handal. Maka setiap kali orang ini melakukan dosa judi, maka walaupun yang ngajari tadi sudah tobat, astagfirullah, tobat misalkan, ternyata ada beberapa orang yang jadi murid toladannya dia itu ya, murid berprestasinya dia itu mendapatkan dosa judi, maka orang yang ngajari tetap dapat dosa jariah. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, ya Allah, betapa
ruginya ya. Kita misalkan lagi, naudzubillah, ini perempuan, hati-hati. Perempuan dia menyebarkan fotonya dia. Akhirnya ada orang yang tergerak syahwatnya gara-gara fotonya dia itu. Akhirnya terjatuh pada dosa sebab fotonya dia. Walaupun perempuan ini sekarang sudah tobat misalkan, tapi fotonya masih tetap menyebabkan orang lain dosa. Walaupun dia sudah pakai jilbab misalkan, ya tetap dosa jariah. Gimana lagi? Nah, ini masalah, ini dosa, ini berat ini. Apalagi di zaman sekarang ini ya, bikin orang akhirnya timbul nafsunya sebab foto dari perempuan ini. Perempuannya ini sudah tobat misalkan, tapi fotonya masih bikin orang maksiat. Akhirnya bagaimana? Ya sudah, naudzubillah min dzalik. Bagaimana caranya supaya dosanya berhenti? Ya, upayakan, hentikan, tidak ada lagi orang yang mendapatkan dosa, tidak ada lagi orang yang mendapatkan maksiat sebab kamu. Nah, berarti kalau fotonya hapus. Nggak bisa, Beb, ya gimana caranya? Gimana caranya? Nah, memang kadang-kadang menyebar sama menarik ini lebih gampang nyebar. Nah, maka berpikirlah ketika mau berbuat. Kayak tadi, ngajari orang untuk melakukan maksiat. Ketika ngajari gampang saja, ketika ngajak dia tobat itu susah. Lebih susah itu ngajak orang untuk tobat. Nah, hati-hati. Maka jadilah kita semuanya sebagai orang-orang yang multi level tapi dalam kebaikan. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang multi level tapi dalam dosa. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Ketika anak Adam mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Maka tidak ada lagi amal yang bisa dia lakukan. Pahalanya sudah terputus. Kecuali 3 aja ini. Walaupun sudah mati, tetap pahalanya ngalir. Apa itu? Shadaqatun jariyatun. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah yang mengalir. Maksudnya sedekah yang pahalanya tetap mengalir. Begitu. Misalkan dia bikin masjid, semenjak masjidnya ini dipakai sama orang, semenjak masjidnya ini ngasih manfaat ke orang, maka dia tetap dapat pahala. Atau misalkan dia hibahkan, ini perlu digarisbawahi, tidak harus wakaf ya, tidak harus wakaf, tapi yang jelas harus ngasih manfaat ke orang lain. Jelas? Nah, misalkan sumber, dia bikin sumur, kemudian sumurnya ini diberikan manfaatnya kepada orang-orang, siapapun yang mau ngambil air, monggo, fadhol. Semenjak ada orang dapat manfaat sebab sumber ini, maka semenjak itu juga dia akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Yang penting masih ngasih manfaat ke orang lain. Subhanallah.
Itu namanya apa tadi? Sedekah jariyah. Nah. Wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang dikasih manfaat ilmu tersebut. Berarti ilmu yang menyebar. Ada orang kemudian dia ajari, dia nggak tahu ilmunya sholat, dia nggak tahu ilmunya wudhu, begitu. Kemudian diajari sama orang ini sampai dia bisa sholat, bisa wudhu, dapat ilmunya sholat, dapat ilmunya wudhu. Maka semenjak dia sholat, maka semenjak dia wudhu, maka orang yang ngajari tetap dapat pahala. Istimewa itu. Itu istimewa itu. Ya enggak? Saya tanya, pahalanya sholat itu berapa? Banyak. Berapa? Wallahu alam. Allah yang tahu. Yang jelas pahalanya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Tidak ada nilainya kenikmatan dunia dibandingkan pahala itu. Ya. Saya tanya lagi. Sehari sholat berapa kali? Wajibnya 5. Betul? Nah. Belum kalau ditambah sunnah-sunnah. Nah. Terus setelah diajari, dia hidup berapa tahun lagi? Masih lama itu, umurnya panjang. Tiap hari sholat. Tinggal ngalikan aja itu. Sholat 1 kali pahalanya sekian, kali 5, belum yang sunnah-sunnah, kali sehari 5, 2 hari 10, 3 hari 15, tinggal kali aja. 1 tahun berarti 360 hari kali 5, tinggal kali. Nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Gara-gara dia ngajari caranya sholat, gara-gara dia ngajari caranya wudhu. Ya Allah, pahalanya panen dia. Jelas? Ya Allah, betapa beruntungnya orang yang punya ilmu, ternyata ilmunya bermanfaat, bisa diambil manfaat oleh orang lain. Oh, beruntung sekali orang yang seperti ini, betul-betul beruntung. Jelas ya? Nah. Maka ambillah manfaat, manfaatkanlah kesempatan tersebut. Ngajari cuma gitu tok loh, jangan. Misalkan guru TPQ, TPQ itu sampai anak tersebut bisa baca Quran, setiap kali baca Quran dia, maka yang ngajari yang dapat pahala. 1 orang itu sudah luar biasa, apalagi kalau 10 orang, 10 anak, apalagi setiap tahun 10 anak berhasil. Berapa orang itu yang berhasil dan berhasil bisa baca Quran dan tiap hari baca Quran? Wow, panen raya. Jangan cuman guru TPQ aja, jangan. Kemudian awaladun solihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Ini adalah amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun orang yang menyebarkan tadi sudah meninggal dunia. Tiga-tiganya adalah manfaat yang mutaaddi. Tiga-tiganya adalah manfaat yang terus, yang menerus, ya, yang terus. Berarti bisa berkesinambungan tiga-tiganya. Berarti kesimpulannya, kebanggaan kita, hebatnya kita, ini bukan kalau kita nikmati sendiri. Anda kaya, Anda punya jabatan, Anda punya kehormatan, Anda punya aset, Anda punya murid banyak, Anda punya dan lain sebagainya.
Bukan itu kehebatannya. Kehebatannya adalah seberapa besar Anda ngasih manfaat ke orang. Dengan jabatan Anda yang tinggi, yang hebat itu, seberapa manfaat ke orang. Bukan manfaat ke Anda, bukan. Harta Anda, uang Anda banyak, bukan seberapa banyak Anda bisa mendapatkan manfaat dari uang Anda, bukan. Tapi seberapa banyak orang dapat manfaat dari harta Anda. Nah, bukan yang hebat adalah anak, saya punya anak banyak, bukan. Tapi seberapa manfaat yang Anda berikan kepada orang lain, termasuk anak Anda. Tadi kehebatan dan kebanggaan adalah apabila Anda bisa ngasih manfaat ke orang. Bukan terkenalnya Anda, bukan banyak ilmunya Anda saja, bukan betapa tinggi jabatan Anda, bukan betapa banyak harta Anda, bukan itu semuanya, tapi berapa Anda bisa ngasih manfaat ke orang lain. Bisa dipahami insya Allah. Nah, Allah alam, dan kasih berkah manfaat semuanya. Amin. Allah alam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.